Bertahan sampai berapa lamakah jalur darurat ini? Jalur yang dulu digunakan sebagai area penambangan pasir, kini digunakan sebagai jalur perlintasan darurat bagi warga yang berkepentingan untuk mengakses dari daerah Curah Koboan menuju Desa Supit Urang maupun sebaliknya. Saat ini kita menggunakan pantauan drone untuk memvisualisasikan kondisi terkini dari jalur perlintasan darurat ini pasca terjadinya erupsi Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember 2021 yang lalu. Di jalur ini merupakan jalur bantaran sungai aliran lahar dingin Gunung Semeru Besuk Lanang. Jika dirunut ke atas, hulu sungai Besuk Lanang berada di puncak bukaan kawah Gunung Semeru. Jalur luncuran lava mengarah ke sisi tenggara, lalu berbelok ke arah timur, tampak meliuk turun hingga di kawasan penambangan. Di lokasi ini dulu ada jalan beton yang digunakan warga untuk melintasi sungai Besuk Lanang. Jalan itu juga dilintasi truk yang hilir mudik membawa muatan pasir. Kini jalan beton itu sudah tidak terlihat lagi kecuali hanya tonjolan beton di sisi ujung selatan. Sementara bagian ke tengah sungai penuh dengan material vulkanik yang terbawa pada saat erupsi awan panas guguran yang lalu. Dan aliran lahar dingin Gunung Semeru beberapa minggu yang lalu saat curah hujan masih sangat tinggi. Beberapa hari yang lalu, curah hujan di daerah Kecamatan Pronojiwo sedikit berkurang, sehingga banjir lahar dingin sedikit absen melintasi jalur Curah Koboan. Sehingga pemadatan jalan darurat ini bisa dilakukan dan diupayakan. Dan alhasil seperti yang terlihat, para warga sudah bisa melewati jalur ini dengan lancar tanpa kesulitan baik untuk kendaraan roda 2 bahkan kendaraan roda 4 ataupun lebih. Jalur ini bukan jalur resmi, namun sangat dibutuhkan oleh warga daripada harus melintas memutar melewati kota Malang yang jaraknya bisa 10 hingga 15 kali lipat jauhnya untuk mencapai pusat kota Lumajang maupun sebaliknya. Bertahan sampai berapa lamakah? Mengingat perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengemukakan bahwa untuk beberapa minggu ke depan potensi curah hujan masih cukup tinggi, serta jarak jalur Curah Koboan ke puncak Gunung Semeru hanya 11 km. Hanya doa terbaik dari kita semualah yang diharapkan agar keseimbangan alam tetap terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian yang biasa mereka sebut dengan bencana. Oke Cak toh, lanjut Cak toh. Ngetuti mobil putih gua. Ya, cocok. Terus Rotok bahaya iki ono kabel e. nah seperti yang terlihat di bawah sini ya, bahwa ada beberapa kendaraan roda 4 yang melintas. Cuman yo harus kendaraan EPV sing bodi-bodi bongsor dikit aja. Kalau ini bukan EPV kayaknya Pak, itu double cabin itu Pak. Oh iya, sing ngarepe. Oh ngarepe. Iya. Nggak kalah-kalah tuh. Ya biasanya kalau kendaraannya melintas di jalur Curah Koboan ini
itu adalah kendaraan yang mempunyai ground clearance yang cukup tinggi ya. Jadi jarak antara tanah dengan mesinnya itu cukup tinggi lah. Soalnya memang untuk kontur daerah sini itu nggak semuanya padat, tapi beberapa titik itu masih pasir dan ada bebatuan. Jadi kalau misalkan kendaraan-kendaraan yang punya ground clearance-nya yang rendah seperti sedan atau Brio ya, auto makro ya. Makanya mulai mau aku ngedron ndak ketok blas ono sedan, Brio. Ndak ketok blas ya. Apa gara-gara lo pokok mobil murah itu loh. Oh, LCGC. Iya. Low cost green car. Bukan lah, karena memang ini kontur daerahnya itu masih berupa pasir dan batu ya. Dan lava itu ya, sing ketok abu-abu ya. Jadi di sini seperti yang terlihat itu kalau yang berwarna agak kehitaman itu pasir ya. Tapi yang berwarna kelabu agak keputihan ini itu adalah biasa disebut lava. Cuman itu adalah abu vulkanik yang menyebar pasca terjadinya erupsi Gunung Semeru di 4 Desember 2021 kemarin. Jadi karena bercampur dengan air hujan sehingga terjadi pemadatan ya. Jadi bisa dilalui lah. Goyang tapi yo. Kabel yo. Untung ndak nyantol ya. Ndak. Lon sik tak munggah sik. Loh. Baterainya aja. Loh, masa ono kabel mana dah sebelah iki? Gue ada 2 kabel ini. Ndak apa wis, penting iso munggah mana ya. Maklum iki. Rodok luwe iki. Jadi ini diambil pada posisi pukul 11 siang ya. Iya. Sehingga itu ini Gunung Semerunya ya. Iya ketok. Itu kelihatan di kaki gunungnya aja karena memang untuk saat ini Gunung Semeru masih tertutup awan dan kabut ya. Nah. Biasanya memang agak sore itu sudah mulai mendung. Tapi alhamdulillah beberapa hari terakhir ini, beberapa minggu malah ya. Minggu terakhir ini itu curah hujannya sedikit berkurang sehingga untuk proses pemadatan jalan ini sudah bisa dilakukan. Pokoknya kalau di Cak Basman ndak ada video-video banjir kiriman dari warga ya berarti aman, selamat jalan nih ya. Iya. Sampai kapan? Ya empus. Ya, nggak tahu karena melihat potensi hujan dari BMKG itu masih cukup tinggi ya untuk potensinya. Mengingat potensi hujan cukup tinggi dan truk juga masih banyak ya berkeliaran. Iya, untuk lebar jalannya ini itu cukup lah untuk kendaraan roda 4 dan truk atau lebih ini salipan ya. Cuman di beberapa titik itu memang harus bergantian karena seperti yang di depan ini itu masih jalur-jalur yang dilewati oleh aliran lahar Gunung Semeru. Oke Cak, ojo ngobrol aja. Iki entek Cak, bateraiku Cak. Oke, siap. Terima kasih buat dulur-dulur yang sudah hadir. Doa kita bersama agar keseimbangan alam tetap terjaga dengan baik. Salam hormat dari Cak To dan Cak Basman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.